Dalam ruangan dengan cahaya samar terlihat seorang pria berpakaian rapi sedang menunggu sebuah momen. Saat tirai di depannya terbuka, terlihat jelas sosok pria ini. Gayanya nyentrik dengan rambut pirang imitasi, cukuran undercut top knot. Agak lucu memang dengan mukanya yang gemoy, tapi terlihat tatapannya tajam penuh keyakinan. Dialah seorang presidir perusahaan investasi bernama Legacy Capital. Dalam konferensi acara peresmian Legacy Capital, sang presidir menyampaikan orasinya. Dengan iming-iming 20% keuntungan setiap bulan, sang presidir meyakinkan para hadir untuk tidak ragu menginvestasikan uangnya. Agar lebih meyakinkan, orasi ditutup dengan hujan uang. Dan inilah, benarkah Legacy Capital adalah perusahaan investasi yang amanah, bukan investasi bodong? Kita lihat 6 bulan sebelum konferensi. Di dalam sebuah gedung tua tak terawat, kelompok penipu daring menggunakannya sebagai markas. Begitu canggih mereka menggunakan teknologi sampai seorang kakek rela membayar demi melihat emas-emas berjoget. Hari ini seorang nenek terperangkap dalam modus yang dibuat kelompok ini. Lam berpura-pura sebagai polisi memberitahu bahwa akun milik nenek telah diretas. Untuk mengatasi hal ini, nenek disuruh mengklik tautan dan mengisi informasi tentang akun bank miliknya agar akun miliknya segera diamankan. Ya namanya modus, saldo nenek pun raib dan berhasil dicuri. Arrow, pemimpin tim lapangan, segera menuju ATM untuk mencairkan saldo. Di saat sedang membagi keuntungan di luar perkiraan, polisi mengetahui penipuan ini. Polisi segera masuk untuk menggerebek. Sebut saja Bos 1, pemimpin dari kelompok ini. Bos 1 memperingati semua anggota untuk segera melarikan diri dari polisi. Dengan gugup, Bos 1 menuju berangkas untuk mengambil uang hasil penipuan. Namun, entah lupa atau bagaimana, berangkas tidak bisa terbuka. Keadaan semakin gawat. Lam menyuruh bos segera menyelamatkan diri dan untuk berangkas biar Lam saja yang akan mengurusnya. Si bos selamat dari polisi dan Lam berhasil mengamankan uangnya. Walaupun markas hancur karena bom yang diaktifkan untuk membuang barang bukti. Setelah kejadian ini, Lam, Arrow, si mulut besar, dan Baji pergi ke sebuah kuil sambil membawa uang dari berangkas. Ternyata mereka bukanlah penipu. Mereka adalah anggota dari organisasi anti penipuan. Mereka menipu hanya sekedar misi penyusupan untuk kemudian menghancurkan kelompok penipuan dari dalam. Di kuil, mereka menemui Pak Ketu, orang yang merencanakan penyusupan. Mereka melaporkan keberhasilan dalam menyusup dan mengambil uang hasil penipuan. Pak Ketu memuji mereka. Namun, karena visi mereka untuk memberantas penipuan sampai akarnya, Pak Ketu meminta maaf, uang ini tidak bisa langsung dikembalikan kepada korban. Pak Ketu menyuruh mereka untuk bersabar dan berpura-pura lagi agar bos dari Bos 1 bisa tertangkap. Maka dari itu, uang ini diberikan ke Bos 1 lagi agar kepercayaan terhadap mereka meningkat. Saat kepercayaan meningkat, otomatis kesempatan mereka untuk bertemu bos dari Bos 1 semakin besar. Benar perkiraan mereka dikenalkan kepada bos dari Bos 1. Kita sebut saja dia Bos 2. Pada pertemuan awal, Bos 2 menguji kekuatan mental mereka. Lam coba ditakuti dengan panah yang ditodongkan ke muka. Tidak gentar, Lam menunjukkan tekadnya berada di sini bukanlah untuk main-main. Bos 2 hendak membicarakan sesuatu kepada mereka. Bos 2 berencana untuk membuat perusahaan investasi bodong dan dia ingin bekerja sama dengan mereka. Bos 2 belum memiliki orang yang akan dijadikan tokoh di depan perusahaan. Bos 2 menunjuk Lam sebagai wajah dari perusahaan ini. Diangkatlah Lam menjadi presidir, seorang yang akan tampil di depan publik mewakili perusahaan investasi ini. Pergerakan pun dimulai, promosi besar-besaran di semua media. Baru beberapa bulan saja sudah banyak yang daftar menjadi member. Banyak dari mereka yang sebenarnya tidak paham dengan hal-hal seperti ini.
Mereka hanya tergiur oleh janji manis di tengah paksaan hidup untuk sejahtera. Salah satunya adalah Mang Asep, kakek penjual dimsum. Ia tergiur karena ingin segera membelikan rumah untuk anaknya. Walaupun anaknya sudah mewanti-wanti agar Mang Asep tidak usah mengikuti investasi seperti ini. Di sisi lain, Arrow sudah tidak sabar untuk berpura-pura. Jiwa keadilannya mulai meronta-ronta. 6 bulan ini mereka tidak kunjung melakukan eksekusi. Semakin banyak yang menjadi korban penipuan. Ditambah informasi dari Pak Ketu yang ternyata bos 2 bukanlah dalang yang dicari. Masih ada bos lagi di atas bos 2. Pak Ketu memerintahkan mereka untuk tetap bersama bos 2 sampai bos dari bos 2 menunjukkan dirinya. Arrow mulai pesimis dengan keputusan Pak Ketu, mulai putus asa dan membenci organisasi anti penipuan. Dalam hati Arrow, mereka sama saja menipu. Arrow berbalik haluan memihak bos 2 dengan melaporkan teman-temannya ke bos 2. Di malam itu, dengan bantuan Arrow, bos 2 membuat jebakan untuk Lam dan teman-teman, termasuk Pak Ketu. Arrow mengajak Lam dan teman-temannya untuk menemui Pak Ketu di suatu tempat. Sampai di tempat yang ditunjukkan, ternyata di sana Pak Ketu sudah berada di dalam lubang. Lam sempat melawan, namun dengan ganas Arrow memukul Lam dengan garpu tanah sesuai perintah bos 2. Tunai sudah penipuan Legacy Capital. Berita mengudara di media, perusahaan bangkrut, sang presidir kabur entah kemana, dan pastinya uang para member melayang hilang. Memang dasar penipu. Bos 2 membuat perusahaan investasi lagi dengan nama Bahtera Nuh, dan Arrow lah yang kini menjadi wajah publik sekarang. Berbeda dengan sebelumnya, sasaran Bahtera Nuh adalah orang-orang kaya. Maka dari itu promosinya agak sedikit berbeda. Arrow membangun citra tidak dengan flexing harta, namun dengan pergaulan. Suatu hari, ia bermain golf dengan tujuan mendekati salah satu taipan terkenal negeri ini. Dengan keahlian Arrow ditambah tampang gantengnya, ia berhasil menarik perhatian taipan ini, dan media pun memberitakan suasana pertemuan mereka. Apakah taipan terkenal minat berinvestasi kepada Arrow? Si taipan mengundang Arrow untuk makan malam. Ini pertanda akan ada percakapan penting di sana. Di malam harinya, saat Arrow mendatangi tempat makan malam, ternyata di sana sudah ada si taipan bersama bos kedua. Terlihat begitu akrab mereka. Ternyata si taipan adalah teman dari bos kedua. Lebih tepatnya teman yang levelnya setingkat lebih tinggi. Jadi saat ini si taipan dengan bos kedua sebenarnya sedang menjalin kerjasama agar banyak orang kaya tertarik investasi di Bahtera Nuh karena kepopuleran si taipan di bidang investasi. Namun dalam percakapan mereka bertiga seperti ada gejolak di antara bos kedua dan si taipan. Entah apa itu. Kita beralih ke pelabuhan Hong Kong. Di sebuah kapal ada Lam dan kawan-kawan. Lah, kok masih hidup? Bukannya sudah dikubur? Jadi begini, ternyata Arrow tidak berkhianat. Mereka hanya sedang melancarkan rencana dadakan karena sebelumnya ternyata identitas Lam sebagai anggota organisasi anti penipuan sudah terbongkar. Maka dari itu Arrow berpura-pura mengkhianati organisasi anti penipuan agar tetap bisa memantau pergerakan musuh. Dan kedatangan mereka adalah untuk mengeksekusi bos kedua dan si taipan pada acara peresmian Bahtera Nuh. Di sini mereka juga bekerja sama dengan organisasi anti penipuan Hong Kong. Mereka akan bekerja sama untuk mencuri data, bukti kejahatan si taipan. Keesokan harinya, Baji dan Mulut Besar sedang berada di kamar hotel tempat nantinya si taipan transit sebelum launching Bahtera Nuh. Mereka menyiapkan alat penyadap. Belum selesai mereka memasang, si taipan sudah datang. Teman baru yang menyamar menjadi pelayan pun mengulur waktu. Sudah mulai curiga dengan gerak-gerik si pelayan yang tidak kunjung sampai ke
kamar si Taipan. Si Taipan menegurnya, "Apakah Anda tahu tempat kamarnya?" Deg dik duk, deg dik duk. Deg-degan dong. Berkelit sebisa mungkin sampai berhasil. Akhirnya terpasang juga. Pemantauan dimulai. Si Taipan memang sangat berhati-hati. Dia selalu membersihkan jejak setiap selesai melakukan kegiatan. Agak lama Baji, Mulut Besar, dan teman barunya mengawasi si Taipan sampai pada akhirnya mereka menemukan informasi penting, tempat di mana si Taipan menyimpan rahasianya. Si Taipan ternyata memakai sidik jari palsu, dan memang selama ini dia memakai identitas palsu. Hari launching Bahteranuh tiba. Media sangat menantikan hari ini. Akan ada banyak orang kaya berkumpul. Si Taipan menyiapkan diri. Dirasa sudah rapi. Di depan sudah ada sopir yang menunggu dan siap untuk mengantar menuju acara. Di tempat acara, Arrow menjelaskan dengan serius sampai si Taipan terbangun dari tidurnya dan kosong. Tidak ada audiens di sana selain si Taipan. Ternyata semua sudah disiapkan. Pertemuan ini adalah jebakan untuk mengeksekusi si Taipan. Dalam perjalanan menuju acara, si Taipan dibius oleh sang sopir yang termasuk anggota anti penipuan. Anggota anti penipuan yang lain sudah mengambil data berharga yang disimpan oleh si Taipan. Arrow menjelaskan siapa si Taipan ini dengan bantuan Lam dan bos kedua. Iya, bos kedua sudah menjadi bidak dari organisasi anti penipuan. Bos kedua adalah saksi bagaimana perjalanan si Taipan ini. Diceritakan bahwa si Taipan adalah pelaku penipuan besar 25 tahun lalu di Nanning, Cina. Dia berhasil kabur karena mencuri identitas seorang yang telah ia bunuh. Banyak korban karena kasusnya. Tidak merasa bersalah, ia mengungkit bagaimana ia sudah banyak berkontribusi dalam negara karena kekayaannya. Saat ia hendak keluar, dari luar sudah banyak orang yang telah menjadi korban si Taipan, memprotes, menuntut hak-hak mereka yang telah dicuri oleh si Taipan. Sementara organisasi anti penipuan yang sudah mencuri data si Taipan beserta kekayaan hasil penipuan segera mengembalikan uang tersebut kepada seluruh korban si Taipan dan bos kedua. Dan kisah berakhir dengan si Taipan yang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan bos kedua yang hanya dipenjara 12 tahun karena telah ikut membantu menangkap si Taipan.